Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agus Kardini dengan NIM 4123 11002. Saya berasal dari kelas B dan pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari Pak Sintong Aryan Hutapea SHMH, yaitu prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional beserta contohnya. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip ini tertuang dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 3 dan pasal 33 ayat 1 dengan poin negara wajib menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan kekerasan. Yang kedua, metode damai yang digunakan mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial. Prinsip ini bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Contoh dari prinsip ini yaitu penyelesaian sengketa Pulau Batu Putih antara Singapura dan Malaysia melalui Mahkamah Internasional pada tahun 2008. Prinsip yang kedua yaitu kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Prinsip ini diakui dalam Deklarasi Manila tahun 1982 tentang penyelesaian sengketa secara damai. Dengan poinnya yaitu negara bebas memilih metode penyelesaian yang disepakati bersama. Pilihan dapat mencakup mekanisme bilateral, regional, atau internasional. Fleksibilitas ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik sengketa. Contoh dari prinsip ini yaitu pemilihan arbitrase UNCLOS untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip itikat baik atau good faith. Prinsip ini tercantum dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 2 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tahun 1970. Dengan poin, para pihak harus bernegosiasi dengan niat sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan, menghindari tindakan yang dapat memperburuk sengketa, dan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Contoh dari prinsip ini yaitu negosiasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang berlangsung bertahun-tahun dan dengan semangat itikat baik. Prinsip yang keempat yaitu prinsip larangan intervensi. Prinsip ini didasarkan pada Piagam PBB pasal 2 ayat 7 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tahun 1970. Dengan poin, negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara yang bersengketa. Intervensi dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengecualian berlaku jika ada ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Contoh dari kasus ini yaitu sikap non-intervensi negara-negara ASEAN dalam sengketa bilateral antara anggotanya, seperti sengketa Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja. Prinsip yang kelima yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara. Prinsip ini tercantum dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 1 dan dipertegas dalam berbagai instrumen internasional. Dengan poin, setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum internasional. Negara kecil memiliki hak yang setara dengan negara besar dalam forum internasional. Prinsip ini menjamin kesetaraan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Contoh dari prinsip ini yaitu kasus Pulau Palmas antara Belanda, negara kecil, dan Amerika Serikat, negara besar, yang diselesaikan melalui arbitrase internasional pada tahun 1928. Prinsip yang selanjutnya
ada prinsip exhaustion of remedies. Prinsip ini diakui dalam hukum kebiasaan internasional dan tercermin dalam berbagai perjanjian internasional. Dengan poin, pihak yang dirugikan harus menempuh semua upaya hukum yang tersedia di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini bertujuan memberi kesempatan negara untuk memperbaiki kesalahan melalui sistem hukumnya sendiri. Pengecualian berlaku jika upaya hukum nasional tidak efektif atau terlalu lama. Contoh dari prinsip ini yaitu kasus LC Electronica Sicula SPA antara Amerika Serikat dan Italia di Mahkamah Internasional, di mana prinsip ini diterapkan. Yang ketujuh yaitu prinsip non-use of force. Prinsip ini tertuang dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 dan merupakan norma jus cogens dalam hukum internasional. Dengan poin, larangan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional mencakup kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Pengecualian, pembelaan diri self defense dan otorisasi Dewan Keamanan PBB. Contoh dari prinsip ini yaitu kecaman internasional terhadap invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 dan tindakan kolektif PBB untuk memulihkan kedaulatan Kuwait. Prinsip yang ke-8 yaitu prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip ini tercantum dalam Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 pasal 26. Dengan poin perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berlaku untuk semua jenis perjanjian internasional termasuk perjanjian penyelesaian sengketa dan tidak dapat menggunakan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian. Contoh dari prinsip ini yaitu penyelesaian perjanjian Dayton pada tahun 1995 yang mengakhiri perang di Bosnia dan Herzegovina. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini tercermin dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 2 dan berbagai instrumen hukum internasional. Dengan poin penyelesaian harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, bukan hanya prosedural. Memperhatikan keseimbangan kepentingan dan pihak yang bersengketa dan dapat mempertimbangkan ex aequo et bono jika disetujui para pihak. Contoh dari prinsip ini yaitu putusan Mahkamah Internasional dalam kasus delegitimasi maritim di Laut Hitam antara Rumania dan Ukraina pada tahun 2009 yang menerapkan prinsip ekuitas. Dan prinsip yang ke-10 atau yang terakhir yaitu prinsip konsensus. Prinsip ini merupakan dasar dari hukum perjanjian internasional dan tercermin dalam berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa harus didasarkan pada persetujuan bebas para pihak, mencakup konsensus dan dalam pemilihan metode dan penerimaan hasil penyelesaian, dan menjamin legitimasi dan efektivitas penyelesaian sengketa. Contoh dari kasus ini yaitu proses perdamaian di Aceh yang difasilitasi oleh Crisis Management Initiative, di mana konsensus antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka menjadi kunci keberhasilan. Nah, itulah 10 prinsip dari penyelesaian sengketa internasional. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik penyelesaian sengketa internasional seringkali
saling terkait dan saling mendukung. Pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ini penting bagi para praktisi hukum internasional dan diplomat dalam menyelesaikan sengketa internasional. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.